tentram, dan bahagia. Rekan guru hebat seluruh Indonesia. Kami, CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati, akan mempraktikkan coaching pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kami di sini kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Maria Diana Fatma dari SD Negeri Pati Kidul 01, dan rekan di sebelah kanan Saya Sri Yatiningsih dari TK Islam 02 Pati, Kecamatan Pati. di sebelah kiri Saya Ibu Sri Swarsini SPD dari TK PGRI Logorjo, Kecamatan Wino. dan yang paling kiri. Saya Ibu Winarsi dari SD Negeri Sumberjo, Kecamatan Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati. Di sini saya akan melaksanakan praktek coaching. Saya Ibu Sri Swarsini SPD berperan sebagai pengamat, dan sebelah kiri saya Maria Diana Fatma. Di sini saya berperan sebagai coach. dan sebelah kanan saya Sri Yatiningsih SPD berperan sebagai coach. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Maria? Baik, saya sehat hari ini. Alhamdulillah, kabarnya Bu Maria hari ini sehat. Ya, di sini saya ingin menanyakan apakah Bu Maria ingin melakukan kegiatan coaching ya? Iya, benar sekali, Bu. Sama siapa ya, Bu? Sama Bu Ria hari ini ya. Ya, sebelum kegiatan coaching dimulai, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nanti ya, Bu. Iya. Untuk yang pertama kali, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Nanti saya akan menilai Apa saja, Bu, yang mau diamati? Nanti saya ingin mengamati percakapan coachingnya dengan alur cerita, yaitu tentang tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Oh iya, baik, Bu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Mariana tadi nanti? Iya, jadi saya sebagai coach akan berusaha bisa melakukan kompetensi coach sebagai coach, yaitu bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa kehadiran penuh, gitu, Bu. Terus kemudian juga saya harus menggali ide-ide kreatif dari coach saya nanti. Seperti itu. Berarti nanti ada 3 kompetensi Iya. yang akan dikembangkan ya, Bu ya. Iya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan sama Bu Maria? Iya, saya ingin lebih menggali ide-ide kreatif dari coach tadi, Bu, dari Bu Ria. Ya. Bagus, Bu. Dengan menggali ide-ide nanti supaya kegiatan Menemukan coachingnya solusi sendiri, gitu. Iya. Betul sekali, Bu. Terima kasih Bu Maria atas waktunya ya. Iya, Bu. Silakan bisa dipanggil Oh iya, coachingnya. bisa dimulai ya, Bu ya. Bisa. Bu Ria, dipersilakan, Bu Ria. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bu Ria. Selamat pagi Bu Maria. Iya. Semoga kabar baik ya, Bu Ria. Alhamdulillah baik. Iya, di sini saya sama Bu Mani juga dalam kondisi baik, dan tentunya harus semangat ya, walaupun masih banyak kegiatan Iya, hari ini. Ada kesempatan baik, mari kita diskusi. Nah, kira-kira Bu Ria ada sesuatu yang ingin diceritakan pada saya? Iya Bu, saya ingin bercerita tentang permasalahan di dalam kelas saya. Di dalam pembelajaran itu terdapat anak yang sebagian merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Rata-rata yang anak bosan ini dari anak yang sudah orang tuanya melakukan kegiatan bimbel di luar sekolah ya. Jadi anak merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan apa dalam pembelajaran sekolah. Oh, gitu ya. Itu yang dirasakan Bu Ria saat ini ya. Nah, kira-kira Bu Ria sendiri memiliki harapan atau impian seperti apa murid Bu Ria di kelas?
Saya ingin mengharapkan murid saya itu dapat mengikuti pembelajaran secara aktif, mengikuti pembelajaran secara lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi dengan mengembangkan potensi mereka. Seperti itu ya. Iya. Jadi harapan Buria ingin melihat anak didik itu aktif seperti itu, tidak merasa Bosan, bosan tidak merasa karena bosan. sudah banyak kegiatan luar, sehingga ketika masuk Iya. sekolah justru kurang semangat seperti Iya, itu ya. iya, Wah, betul iya, sekali. iya, iya. Nah ini kalau boleh saya tahu kira-kira bagaimana ini pembelajaran ibu ini selama ini? Pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya lakukan dengan kegiatan 4 pemain ya Bu. Jadi kita juga mengikuti kurikulum merdeka dengan menggunakan bahan-bahan filsafat yang ada, dan 4 agama ini anak bisa memilih permainan apa yang diminatinya. Iya, Buria sudah memakai berbagai peraga ya sebenarnya. Namun kalau boleh saya tahu lebih jauh, kira-kira penyebabnya apa Buria? Anak-anak tadi kok kurang aktif seperti itu? Ini yang saya lihat bahwa anak-anak yang sebagian besar ada yang bersempat itu, saya lihat itu di bagian tentang bagian kognitifnya, di mana tadi anak itu mengenal angka karena mereka sudah banyak ikut di bimbel les gitu, jadi mereka sudah merasa lebih tahu, lebih pandai, lebih ya. ada angka ini Bu, saya sudah sampai angka 50 itu ya Bu, pada di tingkat anak usia kelompok B di usia TK itu kan pengenalannya sebagai pengenalan di angka 1 sampai 25 seperti itu. Jadi mereka lebih merasa mampu, pembelajarannya angka-angka ini seperti ini. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Iya. Kalau begitu, kira-kira tingkat mereka ini ibaratnya sudah tahu ya, sudah mendengar dulu ilmunya dari luar seperti itu. Kemudian tingkat ketidakaktifan mereka, rasa bosan mereka itu pada level berapa Bu Ria jika saya buat rentang 1 sampai 10? Tingkat kebosanan mereka di rentang 7 ya Bu. 7 ya. Iya. Apalagi ini orang tua pengen anaknya lebih mampu lebih dulu ya, jadi seperti itu. Iya. Tapi itu membuat yang lain juga berpengaruh ya buat sangat berpengaruh teman-temannya yang belum sama sekali sampai mendapatkan itu. Iya. Lalu langkah apa yang akan Buria ambil? Langkah yang saya mau ambil ini Bu, saya ingin melakukan pembelajaran dengan metode dan model beda dari yang biasanya saya lakukan. Kalau biasanya saya lakukan hanya sebatas peraga yang ada di setiap raga main, namun kita juga akan mengadakan speaking yang lebih aktif lagi untuk bisa anak lebih menarik. Terus kemudian saya akan melakukan kegiatan dengan permainan seperti dengan kita permainan dakot, itu kan juga dakotnya kita isi angka. Nah di situ nanti anak juga akan tetap mengenalkan angka, walaupun dia sudah lebih tahu angka yang berapa kan sudah tahu. Namun kita tahu bahwa di situ tidak ada permainan seperti itu. Kita juga melakukan permainan ular tangga, kita juga melakukan permainan ungkit yang mengukur jarak jauh apa benda yang kita lempar. Nah seperti itu tetap pengenalan angkanya. Sepertinya langkah bagus itu, ide-ide yang bagus Buria untuk ibaratnya menarik buat anak-anak tadi, untuk anak-anak yang sudah mengenal angka terlebih dahulu tadi, untuk lebih bersemangat lagi, bahkan dia bisa lebih meningkat dalam pengetahuannya tentang angka-angka dengan speaking, dengan permainan-permainan, dengan pembelajaran yang bervariasi tentunya. Ya bagus sekali Buria. Nah kira-kira Buria bisa nanti akan melakukan perbaikan itu dengan bantuan siapa Buria?
Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan ini perlu dukungan dari rekan sejawat, tentunya karena kita juga akan kolaborasi bagaimana baiknya untuk kegiatan-kegiatan lain yang akan kita bervariasi ya kan, di mana nanti juga kita akan memvariasikan tentang penggunaan IT Bu. Jadi nanti dia mengenalan dengan laptop untuk mengelakkannya dan juga agar anak ini tidak bosan lagi karena kita akan mengatasi di tingkat kebosanannya. Berarti tetap Iya, berkolaborasi juga ya Bu tetap intinya. harus ada hubungan dengan kepala sekolah tentunya. Oh, iya, Karena kita iya. juga akan menggunakan fasilitas sekolah. Betul, harus dukungan. sepengetahuan Iya, dan iya. seizin kepala sekolah. Dan yang paling terakhir ini yang paling penting Bu, kita juga akan berkolaborasi dengan orang tua, di mana juga orang tua juga akan mendukung kegiatan ini. Iya, iya. Sepertinya apa yang telah Buria sampaikan itu sudah sangat bagus dan saya rasa itu bisa mengatasi dari permasalahan yang Buria sampaikan tadi di awal. Sepertinya itu bisa dilakukan secara bertahap. Kira-kira apa yang akan Buria bisa lakukan dalam waktu dekat ini dari langkah-langkah yang tadi Buria sampaikan? Iya, yang untuk langkah dekat ini saya akan melakukan uji coba dengan pembelajaran yang tadi lebih menarik lagi kegiatan yang menggunakan permainan tadi. Besok sudah saya mulai dengan Pembelajaran bervariasi dengan permainan. tadi Iya. dan mulai besok pagi kita akan mulai. Iya Buria, semoga apa yang telah Buria tadi uraikan itu bisa terlaksana ya Buria. Iya. Nah sekarang kira-kira dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini tadi apa yang bisa Buria ambil? Coba Buria simpulkan kira-kira apa sih yang baik dari pembicaraan ini? Sangat menarik sekali ya. Terima kasih Bu Maria pada kesempatan ini. Dengan pembicaraan ini saya lebih terbuka pemikiran saya yang dimana tadi saya merasa galau dengan pembelajaran yang menarik itu seperti apa untuk mengatasi permasalahan anak yang tingkat bosan, apalagi ini anak usia TK ya Bu. Jadi saya bisa melakukan pembelajaran yang menarik itu dengan bervariasi permainan dan juga penggunaan IT agar anak lebih aktif dan lebih menarik serta meningkatkan kognitifnya yang mereka. Iya, terima kasih Terima kasih Buria. banyak ya Bu Maria. Dia telah menyimpulkan dan telah mendapatkan solusi ya dari pembicaraan kita hari ini, tentunya dari ide-ide Buria yang cemerlang tadi, semoga bisa Terima terlaksana. kasih sekali. Nanti saya dikabari ya Buria ya prosesnya. Ya, terima kasih Buria untuk waktunya menyempatkan Terima sama kasih, lanjutkan Bu Maria. aktivitasnya Terima kembali kasih sekali. sama-sama. Selamat siang Bu Sri. Tadi Bu Maria sudah melaksanakan coaching sama Bu Ria ya? Iya, sudah Bu. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu setelah saya sudah mengamati dari proses coachingnya tadi. Iya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah pelaksanaan coaching tadi sudah sesuai dengan alur percakapan coaching Bu Maria? Iya, menurut saya apa yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai alur Tirta Bu, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah yang dihadapi coaching, kemudian juga sudah menanyakan rencana aksi dan menggali ide-idenya, kemudian juga sudah menanyakan atau membuat kesimpulan untuk proses coaching tadi. Seperti itu. Dan saya rasa tadi sudah berjalan lancar menurut saya, Bu. Oke, Bu Maria. Ya, berdasarkan hasil dari pengamatan saya tadi, saya di sini ingin menyampaikan beberapa hasil yang sudah saya amati ya Bu. Baik, Bu. Dari proses coaching tadi, saya sudah mengamati Ibu Maria dan Bu Ria sudah menjalin kemitraan ya Bu. Iya, sudah relax, akrab. Iya, sudah relax sama Bu relax. Maria ya. Terus Bu Maria tadi coachingnya sudah bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahannya. Betul. Terus alur sudah sesuai alur dari Tirta, Iya. yaitu sudah menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Selain itu,
sudah menjalin kemitraan antara coaching dan coachingan. Iya. Terus dari pertanyaan ketiga, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang telah dilakukan? Dari hasil coaching tadi yang ingin saya kembangkan itu bagaimana saya bisa menggali kemampuan coaching lebih baik lagi. Di situ mungkin saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga lebih banyak pilihan-pilihan untuk mengatasi masalah tadi. Jadi ada beberapa pilihan, ada beberapa ide yang bisa dilakukan. Seperti itu, Bu. Bagus sekali Bu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, ya supaya bisa Oh menggali. iya, sama ini Bu, mungkin dalam saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dalam saya mengajak berdiskusi tadi, mungkin intonasi saya juga perlu saya perbaiki, Bu. Iya. Bagus sekali Bu. Ya. Terima kasih, semoga Bu Maria bisa melaksanakan coaching yang selanjutnya apabila mempunyai permasalahan di sekolah ya Bu. Iya, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yatiningsih SPD sebagai pengamat, dan sebelah kanan kiri saya Bu Winarsi SPD sebagai coach, dan sebelah kiri saya Bu Sri Suwarsini sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Selamat siang. Selamat siang, Bu Ria. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah cantik ya hari ini ya. Alhamdulillah, Semangat Bu Ria juga. Oke, terima kasih. Oh Bu Wi, hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya, benar sekali, Bu Ria. Oke, dengan siapa nanti Bu? Dengan Bu Sri Suwarsini. Oh, dengan Bu Sri Suwarsini. Iya. Nah, di sini saya nanti sebagai pengamat akan mengamati kegiatan coaching pada siang hari ini dengan review penilaian, di mana nanti ada mengikuti kegiatan dengan alutsista, ya, di mana ada tujuannya, ada identifikasinya, ada dengan rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya. Nah, sebelum kegiatan dilakukan, Bu Win, saya mau tanya nih, kompetensi apa sih yang akan Ibu nanti capai atau yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching pada siang hari ini nanti? Terima kasih, Bu Ria. Jadi dalam kegiatan coaching yang akan saya praktekkan nanti, saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ya, Bu Ria ya. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif seperti itu, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Sangat luar biasa nanti ya, dengan ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu. Nah, dengan indikator ini yang ingin Ibu capai dalam tujuan pengembangan yang akan dilakukan, seperti apa indikator yang ingin dicapai? Jadi Bu Ria, nanti saya ingin mengembangkan kompetensi secara spesifik, itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Ria, sehingga nanti saya bisa menggali ide-ide kunci saya seperti itu dalam mengatasi permasalahannya Bu Ria. Sangat luar biasa sekali. Nah, ini sudah kita akan mulai untuk kegiatan coaching, bisa dipanggilkan untuk coachingnya ya Bu. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Win, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah. Bu Sri, sepertinya kemarin ada yang ingin disampaikan pada saya. Katanya Bu Sri ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Seperti itu ya Bu Sri, boleh sekarang silakan dikatakan Bu Sri. Betul sekali Bu, kemarin saya menghubungi Bu Win ingin bercerita tentang peserta didik saya Bu. Saya mempunyai anak didik, dari 15 anak didik itu ada 2 anak didik yang kurang kreatif Bu. Maksudnya kreativitasnya itu rendah. Oh, jadi Bu Sri ini punya masalah dengan anak didiknya ya. Dari ke 15 peserta didik ada 2 anak yang
menurut Bu Sri kurang kreatif seperti itu ya Bu Sri? Betul sekali Bu. Oke. Nah Bu Sri dari pertemuan kita hari ini menginginkan hasil seperti apa nanti setelah ngobrol kita? Saya ingin mempunyai tujuan bisa mengatasi permasalahan anak tersebut yang kurang kreatif supaya anak-anak tadi bisa kreatif seperti anak didik yang lainnya. Oh, seperti itu ya. Jadi dari ke-15 anak tadi ada 2 anak yang kurang kreatif dan Bu Sri ingin 2 anak ini tadi kreatif seperti anak-anak yang lain seperti itu ya Bu Sri. Nah ini Bu Sri, menurut Bu Sri, anak-anak yang kreatif itu seperti apa sih Bu Sri? Baik Bu, anak yang kreatif itu menurut saya anak yang bisa menemukan ide-ide baru, bisa mencari ide yang baru untuk menciptakan sesuatu gitu. Menemukan ide-ide baru ya. Contohnya seperti apa Bu Sri Ide-ide baru misalnya ya Bu, dalam bermain Lego, anak itu bisa membuat gedung bertingkat, bisa membuat bangunan-bangunan, bisa membuat bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Oh seperti itu ya. Kalau dinilai seperti itu ya Bu, kalau menurut penilaian Bu Sri ke tingkat kreativitas kedua anak tadi, kalau di rentang nilai antara rentang 1 sampai 10 ada di level berapa Bu Sri? Anak-anak tersebut tadi ada di level 5 Bu. Oh, Karena anaknya itu sering malas-malasan. Bila anak yang lain itu kreatif di bidang seni, itu anaknya hanya diam, tidak mau mengikuti kegiatannya. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau begitu langkah-langkah Bu Sri ya, atau cara Bu Sri supaya 2 anak tersebut bisa kreatif seperti teman-temannya seperti itu apa Bu Sri? Ya, nanti saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang bisa menarik, lebih menarik, dan bisa memotivasi anak tersebut supaya mau kreatif seperti anak-anak yang lain. Misalnya nanti saya akan memberikan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di bidang seni, nanti bisa saya berikan kegiatan tentang membuat kolase, terus mengecat, jahit, dan banyak kegiatan yang lainnya. Selain itu juga bisa bermain balok, bermain Lego, seperti itu. Bagus sekali ya Bu Sri. Jadi dengan Bu Sri nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bervariatif seperti itu tadi, bermain balok, Lego. Jadi 2 anak tadi bisa lebih kreatif seperti teman-temannya seperti itu ya Bu Sri. Ya bagus sekali. Bu Sri untuk melakukan atau merencanakan langkah-langkah Bu Sri tadi ada kendala nggak menurut Ibu? Sepertinya tidak ada kendala, karena untuk memberikan kegiatan tersebut nanti saya akan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar sekolahan. Selain itu saya akan memanfaatkan bahan losbat, yaitu bahan alam, terus bahan bekas seperti itu. Bagus sekali ya Bu Sri. Jadi tidak ada kendala ya. Mungkin apabila tidak ada kendala, mungkin ada Bu Sri mengajak siapa untuk berkolaborasi agar melancarkan tujuan Bu Sri tersebut. Saya akan mengajak kolaborasi dengan rekan guru Bu dan kedua orang murid anak tersebut. Akan mengajak rekan guru dan kedua orang tua murid ya. Kalau boleh tahu ini rencana seperti apa kolaborasinya dengan orang tua Bu Sri? Kalau orang tua nanti saya akan mengadakan kegiatan, misalnya ada lomba-lomba di tingkat sekolahan yang melibatkan orang tua dalam berkolaborasi untuk meningkatkan kreativitas anak tersebut. Jadi kalau ada event-event lomba seperti itu, Bu Sri akan mengundang orang tua untuk ke sekolah berkolaborasi dengan anak-anak mereka seperti itu ya. Kalau dengan rekan guru, kalau rekan guru nanti rekan guru yang lain bisa memberi masukan saya untuk memberi ide-ide kegiatan apa lagi yang bisa meningkatkan kreativitas anak tersebut. Bisa beri masukan saya. Bagus sekali ide-idenya Bu Sri ya. Kalau boleh tahu kapan ini Bu Sri akan melakukan rencana-rencana tersebut Bu Sri? Saya akan melakukan rencana tersebut di minggu depan Bu. Minggu depan ya. Oke, jadi nanti Bu Sri akan
melakukan tadi ya pembelajaran yang bervariatif dan juga akan. Bu Sri, dari obrolan kita tadi, Bu Sri bisa menyimpulkan apa nih yang telah didapatkan Bu Sri? Oke Bu, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil obrolan kita hari ini, saya akan memberikan kegiatan yang variatif lagi dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar sekolahan untuk bisa mengembangkan kreativitas anak tersebut. Selain itu, saya akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya nanti kegiatan fingerpainting ya. Teman-teman dengan kolaborasi tadi ya Bu Sri ya. Baik, setelah kita alhamdulillah perasaan saya sudah lega Bu, karena saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya. alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian acara coaching kita hari ini, alhamdulillah kalau Bu Sri sudah merasa lega seperti itu ya, Bu Sri sudah menemukan ide-ide atas permasalahannya Bu Sri. Saya tunggu info selanjutnya ya Bu Sri atas rencana aksi yang akan Bu Sri lakukan nanti. Terima kasih Bu Win. Terima kasih Bu Sri, sukses selalu ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Win, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah. Bu Sri, sepertinya kemarin ada yang ingin disampaikan pada saya. Katanya Bu Sri ingin ngobrol dengan saya. Seperti itu ya Bu Sri. Boleh sekarang silakan diutarakan Bu Sri. Betul sekali Bu, kemarin saya menghubungi Bu Win ingin bercerita tentang peserta didik saya Bu. Saya mempunyai anak didik, dari 15 anak didik itu ada 2 anak didik yang kurang kreatif Bu. Maksudnya kreativitasnya itu rendah. Oh, jadi Bu Sri ini punya masalah dengan anak didiknya ya. Dari ke 15 peserta didik ada 2 anak yang menurut Bu Sri kurang kreatif seperti itu ya Bu Sri. Betul sekali Bu Win. Oke. Nah Bu Sri dari pertemuan kita hari ini menginginkan hasil seperti apa nanti setelah ngobrol kita? Saya ingin mempunyai tujuan bisa mengatasi permasalahan anak tersebut yang kurang kreatif, supaya anak-anak tadi bisa kreatif seperti anak didik yang lainnya. Oh, seperti itu ya. Jadi dari ke-15 anak tadi ada 2 anak yang kurang kreatif dan Bu Sri ingin 2 anak ini tadi kreatif seperti anak-anak yang lain seperti itu ya Bu Sri. Nah ini Bu Sri, menurut Bu Sri, anak-anak yang kreatif itu seperti apa sih Bu Sri? Baik Bu, anak yang kreatif itu menurut saya anak yang bisa menemukan ide-ide baru, bisa mencari ide yang baru untuk menciptakan sesuatu Bu. Menemukan ide-ide baru ya. Contohnya seperti apa Bu Sri? Ide-ide baru misalnya ya Bu, dalam bermain Lego, anak itu bisa membuat gedung bertingkat, bisa membuat bangunan-bangunan, bisa membuat bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kalau dinilai seperti itu ya Bu, kalau menurut penilaian Bu Sri, ke tingkat kreativitas kedua anak tadi, kalau di rentang nilai antara 1 sampai 10 ada di level berapa Bu Sri? Anak-anak tersebut tadi ada di level 5 Bu. Oh, Karena anaknya itu sering malas-malasan. Bila anak yang lain itu kreatif di bidang seni, itu anaknya hanya diam, tidak mau mengikuti kegiatannya. Oh, jadi seperti itu ya. Kalau begitu, langkah-langkah Bu Sri ya, atau cara Bu Sri supaya 2 anak tersebut bisa kreatif seperti teman-temannya, seperti itu apa Bu Sri? Ya, nanti saya akan membuat kegiatan pembelajaran yang bisa lebih menarik, dan bisa memotivasi anak tersebut supaya mau kreatif seperti anak-anak yang lain. Misalnya nanti saya akan memberikan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di bidang seni, nanti bisa saya berikan kegiatan tentang membuat kolase, terus mengecat, mozaik,
dan banyak kegiatan yang lainnya. Selain itu juga bisa bermain balok, bermain lego seperti itu. Bagus sekali ya Bu Sri. Jadi dengan Bu Sri nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bervariatif seperti itu tadi, bermain balok, lego. Jadi dua anak tadi bisa lebih kreatif seperti teman-temannya seperti itu ya Bu Sri. Ya bagus sekali. Bu Sri untuk melakukan atau merencanakan langkah-langkah Bu Sri tadi ada kendala nggak menurut Ibu? Sepertinya tidak ada kendala gitu. Karena untuk memberikan kegiatan tersebut nanti saya akan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar sekolahan. Selain itu saya akan memanfaatkan bahan losbat, yaitu bahan alam, terus bahan bekas seperti itu. Bagus sekali ya Bu Sri. Jadi tidak ada kendala ya. Mungkin apabila tidak ada kendala, mungkin ada Bu Sri mengajak siapa untuk berkolaborasi agar melancarkan tujuan Bu Sri tersebut. Saya akan mengajak kolaborasi dengan rekan guruku dan kedua orang murid anak tersebut. Akan mengajak rekan guru dan kedua orang tua murid ya. Kalau boleh tahu ini rencana seperti apa kolaborasinya dengan orang tua Bu Sri? Kalau orang tua nanti saya akan mengadakan kegiatan, misalnya ada lomba-lomba di tingkat sekolahan yang melibatkan orang tua dalam berkolaborasi untuk meningkatkan kreativitas anak tersebut. Jadi kalau ada event-event lomba seperti itu, Bu Sri akan mengundang orang tua untuk ke sekolah berkolaborasi dengan anak-anak mereka seperti itu ya. Kalau dengan rekan guru, Kalau rekan guru nanti rekan guru yang lain bisa memberi masukan saya untuk memberi ide-ide kegiatan apa lagi yang bisa meningkatkan kreativitas anak tersebut. Bisa beri masukan saya. sekali ide-idenya Bu Sri ya. Kalau boleh tahu kapan ini Bu Sri akan melakukan rencana-rencana tersebut Bu Sri? Saya akan melakukan rencana tersebut di minggu depan, Bu. Minggu depan ya. Oke, jadi Bu Sri dari obrolan kita tadi, Bu Sri bisa menyimpulkan apa nih yang telah didapatkan Bu Sri? Oke, Bu, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil obrolan kita hari ini, saya akan memberikan kegiatan yang variatif lagi dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar sekolahan untuk bisa mengembangkan kreativitas anak tersebut. Selain itu, saya akan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya nanti kegiatan finger painting, ya. Teman-teman dengan kolaborasi tadi ya Bu Sri ya. Alhamdulillah perasaan saya sudah lega, Bu, karena saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kelas saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian acara coaching kita hari ini, alhamdulillah kalau Bu Sri sudah merasa lega seperti itu ya, Bu Sri sudah menemukan ide-ide atas permasalahannya Bu Sri. Saya tunggu info selanjutnya ya Bu Sri atas rencana aksi yang akan Bu Sri lakukan nanti. Terima kasih, Bu Win. Terima kasih Bu Sri, sukses selalu ya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Sudah melakukan dengan algoritma nih ya. Tadi indikator ketercapaian yang Ibu kembangkan dalam pengembangan kegiatan coaching ini tadi apa sih yang sudah sampai untuk tercapainya? Menurut saya sih sudah ketiga-tiganya ya Bu Kuria ya. Jadi saya sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh seperti itu ya. Kemudian juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Sri tadi bisa mengeluarkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Ini berdasarkan pengamatan yang saya amati dari kegiatan proses coaching yang Ibu lakukan ya Bu. Berdasarkan apa yang saya lihat tadi memang betul Ibu sudah melakukan coaching dengan Alok Tirta, di mana tadi sudah menanyakan
tujuannya kepada coaching, terus sudah mengidentifikasi bagaimana permasalahannya dihadapi, kemudian juga sudah melakukan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan juga menanyakan tentang tanggung jawab apa yang akan dilakukan terhadap rencana aksi tersebut kepada coaching. Nah, Ibu sudah sangat baik dalam melakukan proses coaching ini, sudah mengikuti dengan audit data dan juga sudah mengikuti rekomendasi yang diharapkan ini tadi. Nah, paling terakhir ini Bu, ingin saya tanyakan, bagaimana apa yang Ibu inginkan dalam peningkatan proses coaching selanjutnya untuk bisa menjadi seorang coach yang baik lagi ke depannya Ibu? Oh iya, Bu Ria. Untuk spesifikasinya ini ya Bu ya, kalau secara umum sih ketiga-tiganya ya Bu ya, ingin saya tingkatkan lagi, tapi spesifikasinya ini ini membuat pertanyaan yang berbobot Bu ya, seperti itu supaya si coach nanti lebih menggali ide-ide baru yang bisa dia lakukan untuk memecahkan masalahnya, seperti itu Bu ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Kita bisa memperbaiki lagi setiap hari, setiap kita bisa melakukan dalam coaching selanjutnya. Nah, Bu Win sudah bagus, sudah bisa melakukan dengan kemitraan dengan Bu Win dengan bersama coaching selanjutnya nanti ya. Sukses selalu ya buat Bu Win ya. Terima kasih Bu Ria. Semoga jadi coach yang baik dan profesional sekali lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati ingin melakukan praktek coaching. Pada sesi kali ini, saya Winarsi akan berperan sebagai pengamat atau observer, sedangkan mitra saya ini Bu Maria Diana Fatma, saya di sini posisi saya sebagai coaching. Kemudian mitra saya satunya, Saya Ibu Sri Suharsini SPD, saya berperan sebagai coach. terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Win. Apa kabar hari ini Bu Sri? Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Sri pada siang hari ini akan melakukan praktek coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Dengan siapa nanti mitranya? Sama Bu Maria Bu. Bu Maria ya. Oke, Bu Sri, saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya dalam praktek coaching nanti yang Ibu Sri perhatikan adalah alur tirta ya Bu Sri ya. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai ke tanggung jawab Bu Sri ya. Iya Bu. Ya, saya yakin Bu Sri ini pasti sudah paham sekali dengan alur tirta tersebut ya Bu Sri. Selanjutnya Bu Sri, saya akan menanyakan sedikit nih kompetensi coaching apa yang ingin Bu Sri tingkatkan atau Bu Sri kembangkan dalam praktek coaching nanti Bu Sri. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di praktek coaching nanti Bu, ada 3 kompetensi, yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kalau secara spesifik yang ingin Bu Sri kembangkan, kompetensi yang mana sih? Yang secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan berbobot tersebut nanti akan bisa menggali ide-ide baru dari coachingnya supaya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Oke, bagus sekali Bu Sri. Saya rasa bisa dimulai acara coaching pada siang hari ini ya Bu Sri. Ya, Baik. Monggo Bu Maria, silakan masuk. Iya Bu, terima kasih Bu Sri. Selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Sri, selamat siang Bu Win. selamat siang Bu Maria. Selamat siang Bu Maria. Iya, selamat siang Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Maria siang hari ini? Baik Bu, tapi ada sedikit ganjalan nih Bu. Ya memangnya ada apa ya? Apa yang mengganjal dari Bu Maria? Iya, boleh saya ceritakan Bu? Oke, boleh Terima saja. kasih. Ini tuh saya memiliki siswa Bu ini sering terlambat masuk sekolah. Udah sering saya
Tanya pembantunya sering menjawab kalau bangunnya itu kesiangan. Jadi persiapan dalam ini mau ke sekolah itu kurang seperti itu. Jadi sehingga sudah dari rumah sudah siang berangkatnya, sehingga sering sekali terlambat. Berdasarkan cerita dari Bu Maria tadi, Bu Maria mempunyai permasalahan terhadap anak didiknya. Ada beberapa anak yang sering terlambat ya. Hanya satu ya, dari 24 siswa hanya ada satu yang sering. Itu yang membuat saya bagaimana ini cara mengatasinya seperti itu, karena sudah saya peringatkan langsung ke anaknya, tapi kok masih saja terlambat lagi gitu Bu. Terus kira-kira Bu Maria mempunyai tujuan apa untuk pertemuan hari ini? Nah, ini saya ingin sharing sama Bu Sri ini supaya saya ini apa sih yang langkah yang bisa saya tempuh nanti itu. Saya yakin dalam melakukan mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah saya itu Bu, seperti itu. Jadi 100% dari murid saya memiliki harapan bisa masuk tepat waktu, seperti itu, memiliki kedisiplinan dalam hal datang ke sekolah, seperti itu Bu harapan saya. Terus dari siswa tersebut yang sering terlambat, Bu Maria mempunyai rencana aksi yang seperti apa? Iya Bu, saya sebelumnya kan menegur anak ya Bu, tapi ternyata belum mempan seperti itu, belum berpengaruh atau belum signifikan gitu hasilnya. Nah, saya berpikir saya akan mengambil langkah memanggil orang tuanya atau dengan cara berkomunikasi kepada orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi, bahwa anaknya tersebut sering terlambat dan itu sudah mengkhawatirkan menurut saya. Nah, coba saya nanti akan menghubungi orang tuanya seperti itu Bu, dengan meminta bantuan orang tua untuk dapat membantu membangunkan seperti itu Bu. Terima kasih. Terus dari siswa tersebut kira-kira skala berapa ya Bu siswanya tadi yang sering terlambat? Kira-kira misalnya saya punya skala 1 sampai 10, kira-kira berapa skala dari murid Bu Maria yang mengalami permasalahan tadi? Kalau yang terlambat itu hanya satu Bu yang sering, tapi tingkat keseringannya itu yang membuat saya agak khawatir. Saya takut itu menjadi kebiasaan, karena dalam waktu 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali terlambat Bu. Gitu ya. Iya. Terus tadi Ibu sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengan orang tua, ya bisa bekerja sama dengan orang tua. Terus mempunyai hambatan apa tidak Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya Bu, nanti saya akan coba menghubungi orang tua. Ya, hambatannya mungkin begini Bu, saya akan memastikan gitu, selalu memastikan, karena kalau sekali saya menghubungi orang tua tentunya juga itu akan belum tentu berhasil seperti itu. Jadi kendalanya ya saya harus sering-sering seperti itu, harus sering-sering mengingatkan, mungkin bisa setiap hari ya. Untuk besok minta tolong ya Bu, mungkin setiap malamnya saya telepon orang tuanya untuk besok pagi supaya membangunkan anak pagi atau mengontrol jam tidurnya seperti itu Bu. Jadi percakapannya tadi, apakah Bu Maria punya kerjasama yang lain selain dari orang tua? Saya rasa kalau yang bisa membantu itu ya orang tuanya di rumah, ayah ibunya. Kalau kebetulan itu dia itu anak pertama Bu dari 3 bersaudara, jadi adik-adiknya masih kecil. Ya dari situ malah belum bisa membantu, mungkin ya kedua orang tuanya itu yang bisa membantu dalam mengingatkan jam tidurnya, kemudian bangun paginya, dan juga untuk ini Bu saya
sarankan untuk memakai alarm supaya bisa bangun tepat waktu sesuai yang diharapkan, seperti itu. Bagus sekali Bu Maria. Ya, berarti Bu Maria tadi hanya bekerja sama dengan orang tua ya Bu untuk mengatasi anak permasalahan tersebut. Iya, oh tapi juga ini Bu, di tempat saya kan di depan itu ada satpamnya Bu. Jadi kalau misalnya anak tersebut terlambat, saya juga harus konfirmasi dengan Bapak satpamnya untuk memberikan peringatan juga untuk sesekali untuk tidak membukakan pintu juga, seperti itu. Kalau udah jam masuk jam 7, tentunya kalau ada anak yang terlewat jam juga tidak diperbolehkan masuk, atau harus ada pemberitahuan dulu kepada saya, seperti itu, memberikan informasi, baru saya nanti akan temui anak tersebut untuk saya bawa ke ruangan khusus, saya berikan peringatan, seperti itu. Mungkin langkah-langkah itu Bu, supaya anak tersebut jadi jeda ya, dan diberikan konsekuensi lainnya Bu, sesuai yang sudah disepakati di kelas. Ikuti aturan kelas, jika terlambat nanti akan ada konsekuensinya, seperti itu. Bagus sekali Bu Maria, selain bekerjasama dengan orang tua, Bu Maria juga melibatkan pihak terkait ya, misalnya satpam tadi ya Bu. Terima kasih, itu yang bagus sekali. Bagus sekali ya Bu Maria idenya. Nah, semoga saja Bu Maria bisa mengatasi permasalahan anak tersebut dengan baik. Terus Ibu Maria kira-kira bisa menyimpulkan kesimpulannya apa untuk pertemuan ini? Iya, buat saya terima kasih sebelumnya kepada Bu Sri telah mengajak saya diskusi hari ini. Saya sudah merasa lebih lega karena saya sudah menceritakan permasalahan saya, yaitu saya mempunyai satu siswa yang sering datang terlambat, yang menurut saya itu frekuensinya sudah mengkhawatirkan ya Bu. Namun saya hari ini telah menemukan solusi, yaitu selain saya memperingatkan atau menegur anak secara langsung ketika terlambat, tapi saya juga akan menghubungi orang tuanya untuk membantu dalam memperingatkan jam tidur dan juga membangunkannya, serta menyetel alarm di rumah. Dan juga saya akan berkoordinasi dengan Pak Satpam yang bertugas membukakan pintu. Jika anak tersebut terlambat lagi, saya tentunya akan meminta informasi Pak Satpam untuk memberi informasi pada saya, baru saya akan memberikan anak tersebut, saya putuskan untuk masuk ke pembelajaran atau tidak diperbolehkan, seperti itu. Pasti akan saya tanya dulu anaknya, penyebabnya terlambat lagi apa, seperti itu. Bagus sekali Bu Maria, ya semoga saja ide-ide baru dari Bu Maria tadi bisa mengatasi solusi dari permasalahan anak tersebut. Iya, mohon doanya Bu Sri supaya saya bisa bisa menyelesaikan tadi, sehingga siswa saya 100% bisa datang tepat waktu dan memiliki kedisiplinan yang baik, seperti itu Ya Bu Bu, semoga saja muridnya tadi bisa disiplin lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Selamat Maria. siang. Boleh saya tinggalkan? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Maria. Alhamdulillah sekali Bu Sri, proses coaching pada siang hari ini sudah selesai ya. Jadi Bu Sri sudah melakukan coaching bersama rekannya yaitu Bu Maria. Bagus sekali tadi. Ini Bu Sri, sekarang saya akan menanyakan sedikit nih, menurut Bu Sri apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan proses coaching tadi dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Sri capai? Dalam pelaksanaan coaching tadi Bu, saya sudah menggunakan sesuai alur Tirta, yaitu saya sudah menentukan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, terus bisa membuat rencana aksi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, Sri, baik sekali. Dan menurut catatan saya tadi ya selaku observer, Bu Sri tadi dalam melakukan proses coaching sudah bagus ya, tadi sudah melakukan alur Tirta, kemudian Bu Sri juga sudah melakukan mendengar dengan aktif, kemudian present ya, melakukan kehadiran secara penuh,
Kemudian juga Bu Sri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Maria, sehingga Bu Maria tadi menemukan ide-ide atas permasalahan yang dihadapi seperti itu ya. Baik sekali. Bu Sri, kalau boleh tahu nih, Bu Sri ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot secara eksploratif, Bu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot nanti bisa menggali ide-ide baru dari seorang coaching supaya bisa menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Bagus sekali Bu Sri. Semoga saja dengan seringnya kita latihan coaching seperti ini bisa menambah keterampilan kita dalam coaching ya Bu Sri ya. Terima kasih Bu Sri atas waktunya, sukses selalu ya Bu Sri ya. Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, kami akan melakukan proses coaching. Di sini saya Maria Diana Fatma sebagai pengamat, kemudian Bu Sri Yatiningsih sebagai coach, dan Ibu Ninasi sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Maria. Gimana kabarnya Bu Ria? Alhamdulillah sehat Bu Maria. Maria tambah cantik. Terima kasih. Wah, luar biasa. Bu Ria masih semangat ya hari ini? Semangat Bu. Semangat ya, apalagi hari ini mau coaching ya? Iya, ini Dengan mau siapa coaching. Bu? Dengan tahu? Bu Winasi. Oh, dengan Bu Win. Baik. Hari ini saya akan mengamati diskusi hari ini. Kira-kira boleh ya? Boleh sekali, ya. Bu. Nah, hari ini saya akan melihat bagaimana alur cerita saat coaching nanti. Oke, siap Bu. Semoga dapat terlaksana sesuai dengan ini ya, alur cerita. Nah, kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Ria di sini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya nanti akan menggunakan alur cerita yang mana nanti mengandung tentang 3 kompetensi yang akan saya lakukan, yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, yang ketiga yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali Bu Ria. Nah, sekarang bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi di sini? Yang ingin saya observasi di sini adalah bagaimana si coach ini nanti dapat mengembangkan ide-ide gagasan dalam mencapai penyelesaian masalah yang dihadapinya. Ya, bagus ya. Semoga nanti proses coachingnya bisa ini ya, lebih terbuka, lebih santai, lebih akrab, dan indikator ketercapaiannya juga dan dari tujuan itu akan terlihat ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ini Bu Ria? Bisa disampaikan? Indikator yang ingin saya capai dalam ini adalah bagaimana si coach ini dapat mengembangkan ide gagasan tadi, bagaimana keterbukaan seorang coach bisa mengembangkan dalam penyelesaian masalahnya, ide gagasannya, dengan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Wah, iya, sehingga bisa menghasilkan solusi ya? Iya, bisa menghasilkan solusinya. Oleh dokter ada siap untuk melakukan coaching? Siap Bu. Oh ya. Bisa dipanggil Bu Min? Oke, Bu Ria? Oke, saya panggil dia. Bu Winasi, monggo. Silakan duduk. Bu Winasi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Ria, baik sekali. Oke, masih semangat ya? Alhamdulillah masih semangat. Oke, sudah siap kegiatan coaching hari ini? Siap Bu. Oke, Bu Winasi, sebelum coaching hari ini kita mulai, bisa kita mulai dengan tarik nafas dulu sebentar untuk bisa lebih fokus, lebih tenang, lebih rileks, untuk bisa Ibu Winasi nanti menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Kita harapkan ya, tarik nafas perlahan, buang pelan-pelan, rasakan tenang kembali, tarik nafas, buang kembali. Bagaimana Bu Win? Sudah mulai lebih tenang? Alhamdulillah sudah lebih rileks Bu. Oke. Pada siang hari ini Bu Win mau cerita apa ya?
ya Bu. Saya ini punya masalah ya Bu ya. Saya itu di kelas saya setiap kali pembelajaran murid saya itu yang terutama anak-anak laki-laki Bu, itu tuh susah sekali untuk bisa aktif seperti itu Bu. Oke, ada permasalahan bahwa ada anak laki-laki yang di sekolah itu kurang aktif ya. Iya. Nah, tujuan kegiatan ini Bu Winasih ingin seperti apa? Saya ingin obrolan kita nanti ya Bu ya menghasilkan solusi bagaimana kiranya seluruh siswa yang ada di kelas saya yang jumlahnya 35 anak itu bisa 100% aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti tujuan hari ini berarti ingin mendapatkan solusi bagaimana murid-murid Winasih dapat aktif 100% ya Bu. Ya. Nah, untuk anak laki-laki yang tidak aktif itu gambarannya seperti apa sih Bu? Jadi ini Bu, kalau saya melakukan pembelajaran misalnya seperti kelompok gitu ya Bu ya, anak-anak itu seperti kurang serius gitu loh, dia itu bercanda sendiri, kemudian apabila ada presentasi seperti itu yang berani ngomong di depan itu cuma anak-anak tertentu, biasanya itu anak-anak perempuan gitu Bu, yang laki-laki itu kalau disuruh ngomong gitu ya nggak mau, misalnya sedang saya ajar di penjelasan seperti itu, kelihatannya ini ya mendengarkan, cuma itu kayak kosong, kurang fokus mendengarkan, cuma diam saja seperti itu. Nanti kalau saya tanya, ya akhirnya ya nggak bisa menjawab seperti itu. Oke, untuk keseriusannya tadi ya, keseriusan anak laki-laki masih minim ya. Ketika tadi presentasi dilakukan untuk anak laki-laki, apa sih hal yang dilakukan? Waktu presentasi ya cuma duduk di sama kelompoknya seperti itu ya diam saja, kadang itu malah membahas hal-hal yang di luar pelajaran gitu ya. Berarti ya kurang seriusnya dengan membahas dengan pelajaran yang lain gitu ya. Membahas entah itu apa film atau saat mereka main di luar seperti itu. Oke, kalau diukur nih Bu, Ya. Tingkat presentasi kurang fokusnya anak laki-laki itu pada titik berapa? Kalau mungkin ini sudah 1 sampai 10 ya. Ya. Kalau di bintang antara 1 sampai 10 ini ada di kisaran 6. 6 ya. Nah, ini tadi Bu Nasir sudah menceritakan permasalahannya. Kira-kira hal apa sih yang nanti Ibu akan lakukan untuk meningkatkan keaktifan anak laki-laki tadi untuk bisa sama dengan anak perempuan yang sudah lebih aktif, lebih daripada anak laki-laki? Gini Bu, saya rasa anak yang laki-laki ini dalam pembelajaran itu mereka kurang aktif, itu mungkin mereka merasa bosan ya Bu, dengan pembelajaran di dalam kelas, kemudian diskusi mungkin seperti itu. Jadi saya itu punya rencana Bu, dalam melakukan pembelajaran ini nanti saya selipkan seperti permainan seperti itu loh Bu, biar mereka itu lebih bisa ikut serta semuanya dalam permainan dan pelajarannya juga masuk seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya. Seperti apa sih gambaran permainan nanti yang Ibu akan lakukan? Permainan mungkin dengan cara seperti ulang tangga, tapi nanti setiap misalnya maju atau apa itu terus dimasukkan soal-soal seperti itu. Sangat-sangat bagus sekali. Nanti berarti Bu Dwi ini akan melakukan peningkatan keaktifan dengan permainan ular tangga seperti itu ya Bu, agar tingkat kebosanannya anak laki-laki ini bisa teratasi. Wah, kira-kira ini Bu Wina
sih nanti akan melakukan pembelajaran yang model permainan ini mulai kapan? Secepatnya ya Bu, tapi sebelum melakukan itu mungkin nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan teman-teman rekan sejawat. Mungkin bisa membantu saya dalam melakukan variasi permainan begitu ya. Karena berdasarkan pengalaman saya, kalau saya itu sudah melakukan ini Bu sebelumnya, diferensiasi konten gitu ya. Anak-anak itu sebelumnya ya saya beri ceramah, kemudian saya beri video. Awalnya itu ya mereka antusias, tapi lama-kelamaan karena itu sudah dianggapnya biasa, maka mereka itu seperti itu lagi Bu. Jadi ya kita itu sebagai guru ya perlu selalu berinovasi seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Tadi sudah ada kreativitasnya bahwa nanti dalam kegiatan pembelajaran terdapat selang-seling kegiatan, yaitu tadi ada asrama, variasi bervariasi, ada juga dengan permainan. Wah, sangat luar biasa. Nah, ini dukungan apa yang diperlukan nanti untuk kegiatan berikutnya? Dalam kegiatan ini nanti ya mungkin dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya selaku pimpinan pendekatan dalam misalnya saya memerlukan fasilitas dan nanti bisa berkembang seperti itu. Soalnya dalam itu tadi kan permainannya tidak bisa tetap setiap hari seperti itu, tapi harus bervariasi gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Jadi ya memang perlu fasilitas dari sekolah ya. Ternyata ada perlu kolaborasi juga ya, nanti juga ada dengan teman, rekan sejawat tadi ya Ibu sudah ceritakan tadi. Nah, ini sudah di ujung pembicaraan kita ya Bu. Bu Yasir, apa yang kita dapatkan dari pembicaraan ini? Ya, terima kasih Bu Ria. Jadi pertemuan saya hari ini tadi Bu Ria sudah mendorong saya untuk bisa berpikir, bisa mencari ide-ide seperti itu ya Bu, dalam memecahkan masalah saya, yaitu tadi menurut saya yang anak-anak putra ini yang kurang aktif dalam belajarnya, sehingga nanti akan saya kembangkan proses pembelajaran saya untuk mengadakan permainan dalam pembelajaran supaya mereka lebih aktif seperti itu. Terima kasih ya. Semangat selalu ya Bu ya, sangat luar biasa tadi untuk ide kreativitasnya bahwa nanti dalam peningkatan pembelajaran ini dengan model variasi permainan untuk anak didiknya. Nah, ini Bu, satu hal yang buat menarik saya tadi permainan ya Bu. Nanti saya ingin mendengar setelah Bu Win selesai melakukan pembelajaran dengan model permainan ini, bagaimana tingkat keefektifan dan juga tingkat kebosanannya tadi sudah naik atau lebih turun atau bagaimana. Nah, nanti Bu Win bisa cerita lagi untuk selanjutnya ya. Saya penasaran lagi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bu Win. Semoga nanti bisa bermanfaat ya, bisa semangat selalu untuk dalam meningkatkan pembelajarannya. Terima kasih ya Bu Win ya. Terima kasih Bu Ria. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3. Iya Bu Ria, tadi saya sudah mengamati apa yang sudah dilakukan, yaitu coaching ya dengan Bu Win. Nah, sekarang menurut Bu Ria sendiri apa yang sudah baik dilakukan pada saat coaching? Menurut saya yang sudah baik yang saya lakukan dalam kegiatan coaching hari ini, saya sudah melakukan alur PILTA di mana sudah melakukan tujuan
bersama dengan Puji untuk tujuan yang sama, sudah sama-sama sepakat. Kemudian juga kuliah di sini sudah menggali dengan menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di situ juga ada posisi identifikasi masalah yang dihadapi oleh Puji. Kemudian kuliah juga telah melakukan menggali ide kreatif, yaitu rencana aksi dari Puji untuk memperbaiki pembelajarannya. Kemudian juga sudah mengajak si Puji untuk bertanggung jawab melalui sebuah kesimpulan dan rencana aksinya seperti itu. Jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan tadi proses coachingnya. Kemudian satu hal lagi, kira-kira dari proses coaching tadi apa yang masih ditingkatkan lagi ya? Oke, dalam kegiatan ini yang ingin saya lebih tingkatkan yaitu bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa mengeluarkan ide-ide kreativitasnya dari seorang coaching agar bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya agar pembelajarannya lebih efektif dalam penyelesaian masalah. Iya, betul sekali. Jadi kita harus refleksi diri Iya, apa yang telah kita lakukan, selalu memperbaiki diri dan memperbaiki ya Bu. memperbaiki. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bu Hari Ria ini untuk pengamatannya. sama-sama. Ya.